Terus biasanya dia tuh jadi doyan guling-guling kadang, tapi guling-guling bukan guling birahi ya, guling yang guling-guling biasa, nggak guys. Jadi ciri kucing, jadi kalau kalian punya kucing yang masih usia-usia segini, ini usia 6 bulanan, itu kalau betina dia usia-usia yang udah mulai memasuki fase dia akan birahi pertama, tapi dia nggak sadar. Dan biasanya jantan itu ciri-cirinya, jantan itu mulai gencer banget ngedeketin ya. Mulai kalau jantan kalian di rumah nih, misalkan kalian punya pejantan, jantan kalian udah dewasa di atas 1 tahun, udah mulai sering mepetin sebetina, padahal betinanya belum guling-guling, belum ada reaksi kayak birahi. Itu adalah tanda pertama kalau betina kalian yang masih mungil remaja ini mulai birahi. Nah, di situ kita harus betul-betul awasi ya, betul-betul dipisah. Mungkin ketika biasa kayak gini mereka barengan, tapi misalkan ketika kalian tinggal kerja atau kalian tidur, kalau bisa dipisah, jangan sampai kecolongan. Jadi aku cerita pengalamanku pribadi, dulu ini emaknya ini usia 7 bulan atau 8 bulan itu dia hamil. Karena aku tuh nggak paham gitu loh, aku pikir masih kecil nggak mungkin, tapi memang dia suka dipepetin sama bapaknya, sama kakaknya. Ini dulu kakaknya mamanya nih, suka dipepetin banget kayak gitu. Akhirnya dia hamil tapi nggak ketahuan, baru ketahuannya tuh ketika dia udah mau lahiran. Jadi kalau di kucing kecil hamilnya itu nggak kelihatan teman-teman, apalagi kalau baru hamil pertama. Jadi betul-betul harus diliatin banget, dipantau banget kayak gini. Apalagi si cewek ini nih, si betinanya ini udah mulai seneng kayak caper kayak gitu, disayang-sayangi, dia diem. Dia antara merasa dia disayangi atau dia ini nggak paham gitu loh. Kayak mungkin ya, kalau kucing birahi itu mungkin tubuhnya ini terasa gimana, jadi ketika disayangi itu dia seneng kayak gitu tuh. Dia mulai ngerespon para pejantan kalau memang dia dielus-elus, terus dia suka caper kayak gini. Nah kayak gini ini harus benar-benar dipisah. Sebetulnya kalau masih begini sih nggak bakal kecolongan ya, nggak bakal dia bisa kawinin karena betinanya belum ngerti banget. Tapi nanti kalau usianya udah nambah sebulan lagi, 2 bulan lagi, itu yang bahaya teman-teman. Nah kayak gini aja, si betina ini udah mulai masih ngelawan tapi caper kayak gitu di depannya. Itu ciri khas banget betina yang udah mau birahi ya, ditambah dengan jantan yang mepetin. Terus biasanya dia tuh jadi doyan guling-guling kadang, tapi guling-guling bukan guling birahi ya, guling yang guling-guling biasa, nggak separah kayak kucing betina yang lagi birahi banget. Karena itu tuh ciri awal. Jadi dari ciri awal itu kita harus ketahui banget supaya bisa cegah kehamilan dini. Karena memang kalau betina itu minimal usia 1 tahun kalau mau hamil ya, karena kalau di bawah 1 tahun itu beresiko ketika lahiran atau beresiko juga di kehamilannya, kasihan kayak gitu. Ciri berikutnya kucing mulai birahi masih muda, yaitu dia mulai mau ngedeketin cowok-cowok. Kayak si Momo nih, dia lagi nggak tahu kenapa seneng banget nyamperin Om Embul. Karena memang Om Embul yang usianya paling muda, jadi Momo mungkin suka sama dia ya. Dan Om Embul yang sering banget ngedeketin Momo. Akhirnya Momo mulai juga deket-deket sama Om Embul. Aku nggak ngerti dia ini suka beneran atau kayak merasa disayangin aja gitu sama Embul. Tapi ini adalah ciri awal juga teman-teman. Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai kecolongan anabul kalian yang masih yang betina masih muda, masih remaja itu kawin sama om-om. Karena bahaya, nanti bahaya lahiran, nanti bahaya gak bisa ngurus anak, dia baby blues, anaknya dicuekin, biasanya gitu. Jadi harus agak hati-hati ya. Ciri lainnya yaitu dia suka gulang-guling kayak gini guys. Wah ini nih ciri paling umum kucing mulai birahi, guling-guling, lap-lap muka, mandi, guling-guling, gak ada angin gak ada hujan dia guling-guling, caper. Nah itu ciri-ciri juga kucing birahi.
Jadi kalau kalian punya kitten betina yang udah guling-guling kayak gitu, harap dipantau kalau dia lagi main bareng jantan. Karena takutnya si jantan, misalkan jantannya udah gede, itu mereka bakal tahu banget kucing yang udah birahi. Kalau sama-sama masih kecil sih nggak masalah, tapi kalau jantannya gede, kalau bisa dipantau. Karena itu tadi bahaya, ya kan? Si cewek ini nggak ngerti, si cowok udah ngerti, akhirnya ceweknya ditipu nanti, ya kan? Kayak cerita apaan nih jadinya. Jadi pokoknya kalau udah guling-guling gini jangan anggap lucu ya. Kalau di usia-usia udah 6 bulan ke atas itu harus hati-hati, kecuali dia masih 6 bulan ke bawah. Nah itu berarti dia lagi lucu aja, lagi minta main, lagi minta dielus gitu. Tapi kalau udah usia 6 bulan ke atas dan misalkan itu terjadinya sering banget, nah itu kalian harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai kecolongan, jangan sampai betina kalian hamil di bawah usia 1 tahun karena sangat beresiko. Ya deh. Adek Momo. Ngantuk ya Adek Momo. Ini sayang. Sini. Nih. Tuh, lah tuh kayak itu tuh ada jantan datang nih. Dia dipegang bentar aja langsung ngeguling. Dipegang bentar aja langsung ngeguling. Ini bahaya nih anak ini satu nih. Nih bahaya juga nih kalau udah deket-deket nih. Nih bapaknya tapi kelakuannya Masya Allah, anak sendiri mau didekatin. Dan juga dia tiba-tiba suka lari-lari nggak jelas kayak gitu. Lari-larinya yang bener-betul petakilan banget, beda dengan anak kucing yang lagi seneng main. Jadi kalau misalkan yang lagi mulai mau masuk fase birahi itu, dia lari-lari terus, nggak ada yang ngajak main, nggak ada yang ngejar, tapi dia lari-larinya itu pokoknya beda banget deh ya teman-teman. Nah itu adalah juga ciri dia birahi. Ini contoh kayak gini nih, dia lari-lari guling-guling kesana kemari, itu adalah ciri khasnya kucing yang udah mulai mau masuk fase birahi. Nah jadi mungkin itu ya teman-teman beberapa tips dari aku supaya kalian itu bisa tahu mencegah sedini mungkin, jangan sampai betina-betina yang masih usia di bawah 1 tahun itu kecolongan hamil. Karena nanti beresiko di kehamilannya, takut keguguran, takut dia nggak bisa lahiran, malah beresiko ke kematian ke anabul yang hamil itu, atau juga beresiko ketika mungkin lahir semua selamat tapi dia nggak pandai ngurus anak, kadang gitu. Apalagi kalau masih terlalu muda, biasanya dia nggak ngerti buat cara ngasih ASI ke anaknya. Dia kadang mungkin kayak kucingku dulu tuh, aku pernah kecolongan, dia kayak ngelingkerin anaknya tapi nggak diapa-apain, nggak dijilatin juga, nggak dibersihin juga, anaknya juga beresiko jamuran akhirnya kayak gitu. Jadi itu beberapa tips dari aku, semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih juga yang udah nontonin video aku sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di video-video aku yang lainnya. Bye bye.